Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pelajaran, apakah hari ini ada yang absen? Tidak ada. Alhamdulillah, berarti kita di sini lengkap semuanya ya. Untuk memulai pelajaran bahasa Indonesia kali ini, bisa dibuka halaman 45 ya, 45 dari buku bahasa Indonesia. Nah, ya sudah dibuka ya. Oke, nah dari halaman 45 dari LKS buku bahasa Indonesia, di situ ada materi tentang unsur-unsur intrinsik drama. Nah, sebelum kita belajar, apakah ada yang tahu apa itu unsur-unsur intrinsik drama? Ya, silakan yang tahu bisa menjawab. Oh iya, betul. Nah, unsur intrinsik drama itu adalah unsur yang ada di dalam drama itu. Nah, apa sih yang termasuk dalam unsur intrinsik drama itu? Nah, di sini kita nanti akan membahas apa-apa saja yang termasuk unsur intrinsik dari drama. Yang pertama pasti ada judul. Nah, judul itu merupakan komponen yang utama ya. Karena judul dalam drama itu seseorang itu bisa kemudian sedikit mengetahui bagaimana jalan ceritanya suatu drama itu. Nah, contohnya adalah judulnya Bawang Putih dan Bawang Merah. Nah, di situ orang kalau sudah mengerti judulnya bisa sedikit paham gimana sih jalan ceritanya dari drama tersebut. Pasti sudah ada bayangan-bayangan di pikiran kita, ceritanya mungkin seperti ini gitu ya. Nah, yang kedua unsur intrinsiknya adalah tema. Nah, dalam tema ini juga penting. Tema itu bertujuan untuk membangun sebuah drama. Nah, tema itu juga merupakan keseluruhan dari cerita yang dibuat. Contohnya, temanya pendidikan, berarti drama itu nanti akan bercerita tentang pendidikan, ada kaitannya tentang pendidikan gitu. Atau bertemakan keagamaan ya, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang alur atau plot. Nah, plot atau alur itu disebut juga sebagai jalan cerita yang disusun sedemikian rupa dari tahapan-tahapan peristiwa sehingga membentuklah rangkaian dari cerita itu. Tahapan-tahapan dalam alur itu meliputi tahapan awal, pemunculan konflik, komplikasi, klimaks, lalu ada resolusi, dan yang terakhir akhir. Tahap akhir ya. Nomor 4, yang selanjutnya ya, kita akan membahas latar atau setting. Latar ini terdiri dari tempat, lalu suasana dan waktu. Nah, ini untuk menggambarkan, kalau tempat menggambarkan lokasinya di dalam drama itu. Lalu latar waktu memberi info kapan terjadinya adegan dalam drama, serta latar situasi ini untuk menjelaskan suasana di dalam drama itu ceritanya bagaimana. Untuk selanjutnya yaitu tentang dialog. Dialog ini bisa terdiri dari satu tokoh dengan tokoh yang lain. Lalu bisa juga berupa dialog sendiri atau disebut dengan monolog. Nah, adanya dialog ini supaya memberi penjelasan terkait jalan cerita. Biasanya juga disertai gaya atau mimik wajah. Nah, ketika dialog ini biasanya kan disertai mimik wajah. Jadi kita bisa tahu ekspresi yang marah, ekspresi yang sedih, ekspresi yang senang itu bagaimana di dalam dialog ini tadi. Kalau seperti itu ya. Lalu ada konflik. Nah, konflik ini juga termasuk unsur intrinsik. Nah, adanya konflik ini menjadi inti permasalahan yang ada dalam drama. Nah, sebuah drama itu bisa terjadi, bisa memiliki satu konflik atau bahkan lebih. Ya. Nah, konflik ini terjadi antara tokoh satu dengan tokoh lainnya ya. Terus ini bisa menyimpan teka-teki yang membuat penonton semakin penasaran dengan kelanjutan cerita dan bagaimana endingnya. Kalau cerita atau drama ada konfliknya, kita tuh jadi
penonton itu dibuat penasaran, gimana ya konflik masalahnya kayak gini, lalu nanti endingnya seperti apa. Yang selanjutnya ada bahasa. Unsur intrinsik yang selanjutnya itu adalah bahasa. Bahasa ini digunakan dalam sebuah drama. Nah, ini memiliki kekhasan sendiri ya. Biasanya itu mengacu pada budaya atau kehidupan sehari-hari. Bahasa yang digunakan itu biasanya bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa sih kok harus digunakan? Mengapa sih harus menggunakan bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini untuk menghidupkan cerita ya, agar ceritanya itu senantiasa komunikatif dan mudah dipahami kepada penonton, mudah dipahami oleh penonton. Nah, yang terakhir, unsur intrinsik yang terakhir adalah amanat. Pasti sudah pada tahu ya, amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada penonton. Amanat dalam drama ini disampaikan biasanya melalui peran para tokoh dan jalan ceritanya di dalam cerita drama itu. Nah, itu tadi ya penjelasan tentang unsur-unsur intrinsik di dalam novel. Nah, kalau ada yang belum tahu silakan bertanya ya. Nah, Ibu, saya tunggu. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau tidak ada yang bertanya, bisa saya akhiri. Nanti kita akan melanjutkan pertemuan yang selanjutnya. Begitu. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah kata ataupun yang lainnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.